Saudara-saudara, kita akan bicarakan lagi satu tema yang sangat menarik, yakni pertobatan seorang Protestan menjadi Katolik, yakni Bruno. Tema yang kita bicarakan yang ini yaitu matahari menjadi hijau di Trefontaine. Baik saudara-saudara, mari kita lanjutkan pembicaraan kita. Di atas bukit penuh dengan pohon eukaliptus, di belakang jalan Via Laurentia telah dibangun gereja perdamaian. Di suatu tempat parkir yang luas, pada nomor 400 ada papan dengan anak panah yang menunjuk ke arah gua Perawan Wahyu, sebuah tempat untuk para berziarah pergi berdoa, karena sudah puluhan tahun tempat ini menjadi tanah yang memberikan mujizat-mujizat. Di atas bukit ini, di atas pepohonan yang menyebarkan keharuman, di sebuah gua pada waktu itu merupakan tempat pembuangan sampah dan kotoran. Seorang wanita yang dengan pakaian putih dan mantel hijau, dengan rambut hijau hitam yang turun sampai ke tanah yang hitam, menampakkan diri kepada seorang pria yang tidak beriman, bahkan telah memusuh gereja Katolik yang berprofesi sebagai sopir trainway kota Roma, bernama Bruno Cornacciola. Pada waktu itu, pada suatu hari di musim semi tanggal 12 April 1947, terjadi penampakan di atas bukit kota Roma ini, tidak jauh dari tempat di mana Rasul Paulus 2000 tahun silam memberikan kesaksian yang terakhir ketika kepalanya dipenggal di sana. Di Trefontaine, yang artinya 3 sumber. Pertama-tama, Bunda Maria menampakkan diri kepada 3 anak Bruno Cornacciola, yaitu Isola, Carlo, dan Francesco, dan kemudian kepada bapaknya yang pada waktu itu adalah seorang Protestan Adventis yang sangat fanatik. Akulah dia yang ada dalam alat tunggal yang ilahi. Demikian Bunda Maria memperkenalkan dirinya. Kemudian Bunda melanjutkan, akulah Perawan Wahyu. Engkau telah menganiaya aku, tapi sekarang cukuplah. Kembalilah ke kandang domba, kandang yang suci, perkumpulan suci di dunia ini. Taatlah yang dipegang oleh Sri Paus. Bunda Maria masih menyampaikan banyak hal. Di tangannya ia memegang sebuah buku kecil yang berwarna abu-abu, kitab suci. Ia berbicara dengan Bruno lebih dari 1,5 jam dan kemudian menyerahkan juga satu pesan untuk sampaikan kepada si Paus Pius XII. Bruno Cornacciola akhirnya meninggalkan ajaran Protestan dan masuk dalam gereja Katolik, juga atas kehendak Bunda Maria. Ia mendirikan persekutuan kateketik sakre. Ia mulai menjalani kehidupan yang suci dan mentaati pesan Bunda Maria yang telah diterimanya. Sejak penampakan pertama dalam tahun 1947, Bruno masih melihat Bunda Maria sampai 27 kali, di mana untuk disampaikan kepada pemimpin gereja pada tanggal 12 April 1980. Waktu dirayakan perayaan Ekaristi untuk mengingat HUT ke-30 sejak penampakan pertama. Tiba-tiba matahari berubah warna dan menjadi amat hidup dalam menyebarkan warna putih, merah, dan hijau, sehingga ribuan umat yang sedang berdoa pada saat itu menjadi sangat terkejut dan kagum. Koran-koran mulai memuat berita-berita tentang peristiwa ini. Namun yang lebih hebat lagi
yang terjadi 2 tahun kemudian, tanggal 12 April 1982. Di sana matahari mulai berputar dan warna menjadi hijau, kemudian berganti merah, sehingga semua umat dapat menyaksikan dan melihatnya secara jelas. Pada tanggal 23 Februari sebelumnya, Bunda Maria juga menampakkan diri kepada pendiri Sakri sambil memohon agar dari bukit tersebut didirikan sebuah gereja yang disebut Gereja Perdamaian di antara bangsa-bangsa. Dari tempat inilah di mana aku memperkenalkan diri akan mengalir damai ke seluruh dunia. Dan tahun itu juga pada tanggal 12 April ribuan peziarah datang sebagaimana biasanya untuk merayakan perayaan Ekaristi siang dan malam. Seniman Marcela Croce de Gandis juga hadir dan merasakan masih sangat terharu semenjak ia menyaksikan mujizat-mujizat matahari dengan warna-warni. Kemudian ia berusaha untuk melukis gambar wajah Bunda Wahyu. Dan setelah menyelesaikan gambar Wahyu Maria dalam bentuk grafis, ia mampir ke kantor Sakri dan memperlihatkan karyanya kepada Bruno sendiri. Dan Bruno mengatakan kecantikan ilahi dari wajah Bunda Maria tidak dapat dilukiskan oleh seniman manapun di dunia ini, karena kecantikan itu tidak berasal dari dunia ini. Namun dalam senyuman yang manis di mana terlukis kelemahan lembutan dari gambar ini, aku melihat sesuatu yang mengingatkan aku akan wajah Bunda Maria yang pernah kulihat. Kecantikan yang melampaui segala kecantikan wanita. Marcela Croce de Gandis telah mencetak ribuan gambar Bunda Wahyu dan telah tersebar di seluruh dunia. Saya ingin agar karya seniman ini menjadi suatu kesaksian juga. Demikian ia lepaskan, dan di belakang gambar tertulis riwayat singkat mengapa ia melukis perawan Wahyu. Saya akan mempersembahkan 1 kopi kepada Paus Yohanes Paulus II juga, yang semenjak lama sudah berjanji akan pergi berdoa ke gua di Fontane, di mana Bunda Maria menampakkan diri di tanah yang hitam untuk berdoa mohon agar segera mengalir ke seluruh dunia. Wanita yang pernah mengatakan akulah magnet kasih ilahi juga berkata bahwa kehancuran dunia oleh bom atom masih dapat ditahan dan diubah oleh kuasa doa. Para peziarah yang tiap hari naik ke gunung itu untuk berdoa menunggu agar Bapa Suci juga datang untuk berdoa memohon damai dari Bunda yang disebut Ratu Damai. Oke, sekian dan terima kasih.